Assalamualaikum pemirsa, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Rohis Rohani Islam. Seperti biasa dalam program ini kita akan membahas kajian Islam bersama Ustadz Yasir Maqasid LCMA. Sebelum kita berbincang atau membahas mengenai kajian Islam pada hari ini, kita coba menyapa dulu untuk Ustadz kita, Ustadz Yasir Maqasid LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah, ya, kita diberi limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kemerdekaan ini kita bisa kemudian mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah membela negara ini, insyaallah. Iya, jadi kebetulan untuk tema kita pada hari ini adalah Hari Pahlawan, Ustadz ya, di mana bertepatan pada minggu ini tanggal 10 November 2014, di mana memang untuk peringatan Hari Pahlawan ini merupakan momen ya untuk kita, terutama generasi muda, untuk mengingat atau mengenang jasa para pahlawan. Karena bangsa yang besar ini adalah bangsa yang pastinya tidak melupakan akar sejarahnya, terutama jasa para pahlawannya. Dan untuk hari ini pemirsa, edisi kali ini kita tidak berdua saja ya, tidak hanya saya maupun Ustadz Yasir, tapi di sini juga sudah hadir teman-teman kita dari Stain Pekalongan. Assalamualaikum. Iya, mas-masnya ini juga dari berbagai jurusan ya di Stain Pekalongan. Ada jurusan apa aja ini di sini? Ada tarbiyah, kemudian syariah juga ada, berbagai macam. Ini tergabung dalam organisasi atau apa nih Ustadz? Iya, mungkin dari kawan-kawan di lembaga dakwah kampus ya, LDK. Jadi teman-teman yang di sini ini merupakan teman-teman yang tergabung dalam lembaga dakwah seperti itu ya. Dan langsung saja Ustadz mungkin ingin menyampaikan terkait materi kita pada hari ini, yaitu perjuangan para pahlawan begitu ya, yang dikaitkan nanti dengan jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Hari pahlawan ini sudah mulai tanggal 10 November 1945 ini senantiasa kita peringati setiap tahunnya karena memiliki sejarah yang sangat-sangat penting ya, yaitu di mana pertempuran hebat yang luar biasa dari arek-arek Surabaya melawan penjajah yang pada waktu itu Inggris ya, yang masuk ke Indonesia. Padahal tanggal 17 Agustus Indonesia ini sudah merdeka ya, tapi kemudian beberapa bulan kemudian pasukan dari Belanda ini mau menumpang ya, pasukan Inggris ke Indonesia mau menjajah kembali Indonesia, sehingga pada tanggal 10 November 1945 ini terjadi pertempuran yang terus-menerus luar biasa, makan banyak korban baik dari pihak pahlawan Indonesia maupun dari pihak penjajah. Di situ dikatakan sampai ada 60.000 korban pada waktu itu. Nah, sebelum kita ke arah sana, kita kembali bahwasanya pahlawan yang gugur ya, membela negara ini tidak lepas dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama ya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Pada waktu itu ketika bulan Oktober ya, ini sudah mulai kencang kabar bahwasanya sekutu yang dari Belanda ini akan masuk ke Indonesia lagi untuk menjajah Indonesia kembali, yang padahal Indonesia ini tanggal 17 Agustus sudah diproklamasikan sudah merdeka ya. Akhirnya para ulama ini memiliki kerisauan, mereka ingin supaya negara ini tidak dijajah kembali ya. Karena sudah dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang ya, mau dijajah lagi oleh Belanda kembali. Akhirnya Hadratus Syekh mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa dan Madura di kantor NU yang ada di daerah Surabaya ya. Dikumpulkan, kemudian musyawarah, akhirnya memberikan keputusan bahwasanya kita ini akan berjihad ya. Siapa saja yang berada dalam radius 94 km dari Surabaya ini, maka dia hukumnya fardu ain untuk berjihad melawan penjajah. Sedangkan yang di luar dari 94 km maka hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada orang juga yang dikirimkan untuk ikut berjihad melawan penjajah. Nah, kenapa kok
ada resolusi jihad seperti itu? Karena para ulama ini berpikir bahwasanya Indonesia ini mayoritasnya adalah Muslim, sementara penjajah ini adalah orang-orang kafir. Ya. Mereka datang menjajah Indonesia, ingin membuat Indonesia ini bukan menjadi mayoritas Muslim lagi, supaya apa? Supaya mereka ini memiliki misi-misi, ya. Tidak menjadikan umat Islam ini lebih banyak lagi, supaya mereka ini bisa masuk ke sini. Ya. Akhirnya dari situlah keluar resolusi jihad, ya. Bahwasanya orang yang membela negaranya, membela agamanya, maka seandainya gugur, seandainya meninggal, maka mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian membangkitkan seluruh umat Islam, ya, yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa dan seluruh Madura, bahkan yang dari luar Jawa pun ikut datang ke situ untuk apa? Untuk berjihad. Ya. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober dikeluarkan resolusi jihad. Tanggal 25 Oktober datanglah pasukan dari Inggris dan Belanda ini yang ke Indonesia. Kemudian di situ pertempuran 3 hari terus menerus, ya. 3 hari terus menerus sampai mereka ini kalah, ya. Sampai akhirnya pada tanggal 30 Oktober Jenderal Malabi, ya, jenderalnya Inggris ini juga meninggal dunia di situ, ya. Oleh siapa? Oleh ini orang-orang ini, bukan oleh tentara yang memiliki senjata lengkap dengan hanya bermodalkan bambu runcing dan keyakinan yang kuat ini. Jadi yang paling utama ini bukan senjatanya, tetapi keyakinannya, ya, bahwasanya seandainya mereka ini mati pun mati di jalan Allah, seandainya hidup merdeka akan sejahtera selamanya dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang melatar belakangi sejarah dari Hari Pahlawan itu. Setelah kejadian itu kemudian, ya, Inggris terus menggempur dengan pasukannya dan sampai tanggal 10 November tersebut, ya, terjadi perang besar-besaran sehingga banyak dari dua belah pihak ini yang gugur, ya. Bagi umat Islam, ya, yang gugur pada tanggal 10 November ini, ya, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Bahkan ketika melawan penjajah Belanda, penjajah Inggris ini, ya, seorang orator besar yaitu Bung Tomo atau Pak Sutomo ini, dia meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk menyemangati, ya, bahwasanya kita ini bukan hanya membela negara Indonesia saja, kita membela agama kita membela akidah kita. Kita tidak ingin supaya mayoritas umat Islam yang sudah ada di negara Indonesia ini dijajah kembali dengan budaya-budaya non-Muslim. Nah, inilah yang harus kita teladani, dan inilah semangat seperti ini harus ada, bukan hanya dulu pada zaman nenek moyang kita, bukan dulu saja, tetapi sekarang. Dan resolusi jihad ini tidak dicabut, ya. Jadi artinya untuk jihad melawan orang-orang maupun melawan, ya, imperialisme, penjajahan di muka bumi ini masih akan terus berlangsung. Ini. Seperti itu, dan memang luar biasa sekali ya peran dari para ulama waktu itu dalam, yeah, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan mungkin pemirsa akan kita lanjutkan nanti karena Rohis Rohani Islam akan kembali setelah jeda yang satu ini.